Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini berkat taufik dari Allah, kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir, pembacaan kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah malam ini kita akan baca tafsir dari surat Al-Ma'un. Kita akan terjemahkan dulu dengan terjemah yang ringkas dari surat Al-Ma'un sebelum membaca tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, alladhi, orang yang yukadzibu biddin, mendustakan ad-din. Ad-din di sini maknanya nanti adalah hari kiamat. Mendustakan hari kiamat. Meskipun ad-din itu dalam terjemahan mushaf kita biasanya tertulis agama. Ya, mendustakan agama. Memang kata ad-din itu bisa punya beberapa makna. Bisa punya makna agama seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Di situ ad-din artinya agama. Ada ad-din, itu maknanya pembalasan. Seperti firman Allah Ta'ala, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini dalam surat Al-Ma'un condongnya kepada makna ad-din yang menunjukkan hari pembalasan. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kiamat? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika, maka itulah alladzi, orang yang yad'u, menghardik, al yatim, anak yatim. Wala yahuddu, dan tidak mendorong, tidak memotivasi, tidak mengajak, tidak menganjurkan ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin. Fawailun lil musallin. Fawailun, maka celakalah, lil musallin, bagi orang yang sholat, orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka an salatihim, dari salatnya atau terhadap salat mereka itu sahun, lalai. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang mereka itu riya. Wa yamna'una al-ma'un, dan enggan atau
menghalangi, ya, al-ma'un, ya, menghalangi untuk berbagi kebaikan atau memberikan bantuan. Itu sederhananya seperti itu. Di sini Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan yaqulu ta'ala dzamman liman taraka huquqahu wa huquqa ibadihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai bentuk celaan terhadap orang yang meninggalkan hak-haknya, hak Allah dan hak-hak para hambanya. Sebagaimana kita tahu bahwa kita sering mendengar istilah ada hablun minallah dan hablun minan nas. Ada tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada tali hubungan kita dengan sesama manusia. Maka dua-duanya harus berjalan serasi bareng. Ya, hak Allah ditunaikan dan hak hamba juga ditunaikan. Ya. Kalau hanya berat sebelah, ya, salah satu, ya, kadang ada orang yang hak Allah ditunaikan, ya, tapi hak hamba tidak ditunaikan. Secara lahiriahnya seperti itu. Ya, jadi sholat, bahkan mungkin dia tilawah Al-Quran, banyak zikir, ya. Tapi terkait dengan interaksi dengan sesama manusia itu nyaris mungkin nihil, dalam artian akhlaknya juga tidak baik, ya. Terlebih untuk bisa berbagi dengan hartanya, ya, dalam tanda kutip juga bakhil. Maka secara hakikatnya sebetulnya dia tidak sedang menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun nampak seperti orang yang menunaikan hak Allah, ya. Kalau ada orang banyak ibadah, ternyata dari sisi muamalah dan interaksi dengan sesama manusia itu tidak menunjukkan sesuatu yang baik, hakikatnya apa yang dia tunaikan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terpenuhi. Karena itu menunjukkan bahwa ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melahirkan dan tidak mendatangkan taufik dari Allah untuk memperbaiki interaksinya dengan sesama manusia. Dalam sebuah ungkapan yang cukup masyhur, dinukil dari sebagian sahabat mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainal ibad, atau aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Orang yang memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah, ya, man aslaha bainahu wa bainallah. Orang yang memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama hamba, hubungan dia dengan sesama manusia. Jadi kalau bisa kita ungkapkan, baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti melahirkan baiknya muamalah kita dengan sesama manusia. Itu buahnya akan seperti itu. Ketika secara lahir orang itu banyak ibadah, tapi kemudian dengan sesama manusia itu akhlaknya kurang, hakikatnya hubungan dia dengan Allah sebetulnya tidak baik juga, ya, tidak baik juga. Itu satu sisi, ya.
menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi lain tidak juga setiap orang yang baik hubungannya dengan sesama manusia itu menunjukkan hubungannya dengan Allah baik. Ya. Tidak selamanya orang yang hubungannya dengan sesama manusia itu baik menandakan bahwa hubungannya dengan Allah itu baik. Gak selamanya juga seperti itu. Seperti, mohon maaf, orang-orang yang non-muslim, betapa baiknya juga mereka ketika berhubungan dengan orang-orang yang tidak satu agama bahkan dengan mereka. Baiknya luar biasa, senyumnya juga murah, ya. Bahkan berbagi harta juga begitu ringan, ya. Menunjukkan seperti interaksi yang baik, tapi ternyata hubungan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik karena tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diharapkan dari kita punya hubungan dengan Allah, menunaikan hak Allah dengan baik, yang di situ lahirlah atau datanglah taufik dari Allah kepada kita untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan sesama manusia. Jadi yang didahulukan itu hubungan kita dengan Allah dulu. Itu yang fokus, ya. Fokus kita untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap masalah, ya, sebagian asatidzah itu memberikan nasihat, andai kata kita sedang punya problem, baik itu mungkin dalam rumah, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, atau problem dalam lingkungan antar tetangga misalnya, atau problem dengan teman di lingkungan pekerjaan misalnya, maka ketika seorang mencari solusi bagaimana caranya untuk memperbaiki kembali hubungan yang sedang bermasalah, diawali dengan memperbaiki hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya di situ, ya. Sebelum dia itu sibuk untuk mencari jalan keluar, saya harus gimana, maka awali harus memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Mungkin ikhlasnya kurang, ya. Mungkin tawakalnya kurang. Hubungan kita dengan Allah itu enggak hanya masalah hubungan lahir, sholat, zikir, baca Quran, enggak hanya itu. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu urusan batin. Urusan batin kita dengan Allah. Mungkin kita masih banyak berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang husnudzon kepada Allah. Itu hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Banyak hal-hal yang sifatnya batin itu belum diperbaiki. Ikhlasnya, syukurnya, ya, ridhonya, ya, tawakalnya, ya. Itu ketika nggak diperbaiki, itu sumber masalah, ya. Kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa jadi sumber masalah, ya. Akhirnya banyak problem-problem terjadi hubungan antara kita dengan sama manusia, baik dengan keluarga maupun dengan orang lain, ya. Maka di sini Allah peringatkan, ya, Dzaman liman taraka huquqahu wa huquqa ibadihi. Allah mencela orang yang meninggalkan hak-haknya dan meninggalkan hak-hak hamba-hambanya. Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ay bil ba'tsi wal jaza.
Tidakkah kau melihat wahai Muhammad orang yang mendustakan ad-din? Makna ad-din ay bil ba'tsi wal jaza. Maknanya ad-din adalah kebangkitan dan pembalasan. Yang kita singgung tadi di awal. Makna ad-din di sini adalah kebangkitan dan pembalasan. Itu yang banyak terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang itu mendustakan adanya kebangkitan, karena mereka nggak percaya kalau seandainya sudah jadi tulang, sudah rusak jasadnya, apakah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala bisa bangkitkan lagi? Itu kan dulu omongan orang-orang di zaman jahiliyah seperti itu. Ya. Aidza kunna turaban wa idhaman a inna la mab'utsun. Apa ya kalau kita sudah jadi tanah, tinggal sisa tulang belulang saja, kita masih bisa dibangkitkan lagi? Itu kan keyakinannya orang-orang jahiliyah. Wal jaza, juga mereka mendustakan pembalasan, adanya pembalasan. Dan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala pun ketika memberikan argumentasi kepada mereka itu secara akli, ya, rasional, ya, bahwa kalau seandainya, ya, orang yang atau seandainya di dunia ini tidak ada pembalasan nantinya di akhirat, ya, tidak ada pembalasan di akhirat, orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang paling zalim sedunia. Itu paling bahagia, ya. Itu logika, ya. Kalau orang meyakini nggak ada hari kiamat atau mungkin nggak ada hari pembalasan gitu, mati ya udah mati aja gitu, ya. Logikanya orang yang paling bahagia itu orang yang paling zalim. Sezalim-zalimnya dia di dunia, itu nggak akan ada balasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau seperti itu, ya sudah, zalim saja semua manusia, dan seperti itulah akhirnya orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat atau tidak meyakini adanya kebangkitan dan pembalasan, kecenderungannya itu zalim, ya, kecenderungannya zalim. Fala yu'minu bima ja'at bihi rusul, ya, sehingga orang yang mendustakan kebangkitan dan pembalasan ini, mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan efeknya. Apa dampaknya ketika seseorang itu akhirnya tidak beriman dengan hari kebangkitan dan pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya, anak yatim itu yang selayaknya dikasihi, disayangi, ya. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan ini, ya, juga tidak beriman kepada pembalasan, ya, ibaratnya nggak ada takut-takutnya untuk menzalimi anak-anak yatim. Ay yadfa'uhu bi'unfin wa syiddah. Mereka menolak orang anak yatim itu dengan sikap yang keras, ya, dan kejam, ya. Maksudnya sikap yang tidak layaklah untuk diberikan kepada anak-anak yatim. Wala yarhamuhu liqasawati qalbihi li'annahu la yarju thawaban wa la yakhsha iqaban. Dan dia, orang yang mendustakan hari kiamat tadi, tidak menyayangi anak yatim itu karena hatinya sudah mengeras, dan karena dia tidak mengharapkan balasan dan juga tidak takut terhadap hukuman, ya. Kecenderungannya seperti itu. Dan anak yatim itu kan salah satu yang sangat dimotivasi oleh Nabi SAW untuk bisa disantuni. Karena beliau mengatakan ana wa kafilul yatim kahadain.
aku bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini, ya, antara dua jari ini berdekatan, ya, jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Salah satu tips yang beliau sebutkan untuk bisa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti adalah dengan menyantuni anak-anak yatim, ya, menyantuni anak-anak yatim. Dan di sini juga sebagian ulama menyebutkan hikmahnya kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan juga dalam kondisi yatim. Ya, Rasul dilahirkan dalam kondisi yatim, karena nantinya beliau itu akan mendakwahkan kepada orang-orang untuk menyantuni anak yatim, ya, sehingga ketika beliau itu pernah betul merasakan hidup sebagai anak yatim, ajakan beliau untuk menyantuni anak yatim itu betul-betul terasa gitu. Ya. Orang itu ketika ngajak, ya, karena memang dirinya pernah merasakan penderitaan, ya, itu akan lebih punya dampak, lebih punya efek. Ya. Kayak sekarang misalnya, contoh ya, banyak para entrepreneur itu dulunya orang melarat, orang pernah gagal gitu, punya utang banyak, ya, pernah hidup terpuruk, jatuh, kemudian bangkit sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit, terus jadi orang sukses, penghasilannya masya Allah, ya, bisa berbagi. Ketika kemudian memotivasi orang untuk jadi orang sukses, memotivasi orang lain untuk bangkit dari keterpurukan, ya, itu terasa seolah-olah memang yang dia sampaikan itu dari hati ke hati, ya, karena betul pernah merasakan hidup terpuruk kayak apa gitu. Sehingga sebagian ulama mengatakan al-kalam idza kharaja minal lisan la yatajawazul adhan wa idza kharaja minal qalbi wasala ilal qalbi. Ya. Ucapan itu al-kalam idza kharaja minal lisan, kalau keluarnya hanya dari lisan saja, la yatajawazul adzan, tidak akan melewati telinga. Ya, maksudnya pun tidak ada sesuatu yang akhirnya diserap gitu oleh orang yang mendengar. Ya, la yatajawazu al adzan. Kalau kita mengungkapkannya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wa idza kharaja minal qalbi wasala ilal qalbi. Tapi kalau ucapan itu keluarnya dari hati, itu akan sampai ke hati. Kalau keluar dari hati, maka akan sampai ke hati. Beda memang rasanya orang menasehati ketika memang nasihat itu dari hati ke hati, ada ketulusan dalam hati untuk menyampaikan nasihat. Itu Allah berikan ada pengaruh yang lebih, ya, daripada nasihat yang hanya keluar dari lisan saja, tapi sebetulnya hatinya nggak terlalu tulus untuk memberikan nasihat. Orang ketika motivasi ngasih nasihat atau mungkin ngasih kritikan atau memberikan masukan, usulan, bahkan termasuk nahi mungkar, itu amar ma'ruf nahi mungkar, kalau dari hati dia pasti akan berpikir cara yang terbaik bagaimana untuk bisa sampai, pesannya sampai, ya. Tutur katanya dipilih, sikapnya dipilih, ya. Beda dengan yang cuma sekedar menyampaikan dari lisan, ya. Itu nggak banyak mikir, yang penting saya ngomong selesai, ya.
maka pengaruhnya juga akan beda. Ya. Ada satu kejadian disampaikan oleh kemarin ya, ketika kami ikut daurah, Syekh Ibrahim menceritakan sebuah peristiwa indah sekali kalau untuk saya. Bagi saya ini peristiwanya indah sekali. Ada seorang penulis, ya, kalau tidak salah disebutkan namanya Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali dia salah satu tokoh dari Ikhwanul Muslimin. Ya, salah satu tokoh dari Ikhwan Muslimin yang mungkin pemikirannya lebih condong kepada politik. Dia menulis sebuah buku, cuma nggak disebutkan bukunya apa. Suatu ketika beliau bertamu ke rumah Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bertamu. Dan di situ memang duduk ada beberapa murid-murid juga dari Syekh bin Baz. Biasa murid-muridnya Syekh bin Baz, anak-anak muda itu terlalu bersemangat tapi tidak memiliki koridor syar'i. Ketika yang datang ini tokoh, sosok yang kontroversi, bahkan dalam tulisan-tulisannya itu didapati mungkin bagi mereka ada kesalahan-kesalahan, entah mungkin dari sisi akidah, dari sisi manhaj dan sebagainya. Mereka terlalu terburu-buru untuk menyampaikan kepada Syekh bin Baz, Syekh, afwan, orang ini kan punya tulisan begini, dalam kitabnya ada kesalahan seperti ini, seperti itu. Syekh bin Baz sedang mengatakan, skut, diam. Yang lainnya gitu lagi, Syekh, dalam kitabnya ada yang isinya begini gitu. Uskut, diam, semuanya diam, jangan ada yang ngomong. Syekh bin Baz bukannya nggak tahu kalau orang ini sebetulnya punya sisi yang perlu untuk dikritik gitu. Beliau sangat tahu. Akhirnya beliau menjamu dulu, ya, minum kopi bareng, merintahkan untuk dituangkan kopi kepada tamunya ini, ngobrol biasa. Kemudian sudah ngobrol cair sampai suasananya, beliau mengatakan gini, Syekh, kitab yang kau tulis terakhir itu, karyamu yang terakhir, saudara-saudaramu tadi itu, ya, saudara-saudaramu yang mereka karena cinta mereka kepadamu, ya, karena mereka cinta kepadamu, mungkin melihat di dalamnya ada sesuatu, ya, di dalam kitab itu ada sesuatu yang perlu engkau tinjau ulang, ya, bahasanya kayak gitu ya. Saudara-saudaramu tadi itu, ya, mereka yang mencintai engkau menemukan dalam kitabmu itu ada sesuatu yang engkau perlu untuk tinjau ulang. Kalau engkau tinjau ulang, mungkin akan lebih baik. Ya, kalau ditinjau ulang, dilihat ulang, mungkin akan lebih baik. Apa jawabannya? Al-kitabu kitabuka adil masyi'ta. Kitab saya juga kitabmu, silahkan rubah semaumu. Silahkan dirubah semaumu. Jadi maksudnya mempersilahkan Syekh bin Baz untuk kalau mau dirubah, rubahlah semau beliau, ya. Gak ada sebuah penolakan gitu ya, atau bahkan sampai adu argumentasi, ya, gak perlu seperti itu kan. Karena apa? Memang Syekh bin Baz itu dikenal dengan ketulusan yang luar biasa. Semua kelompok itu tidak ada yang menolak dakwahnya Syekh bin Baz, ya. Karena uslub, ya, atau sebuah sikap gaya bahasa yang beliau pilih itu memang menunjukkan apa yang beliau sampaikan itu dari hati sampai ke hati, ya. Mikir betul gitu, nggak serampangan. Ini orang punya kesalahan langsung ditahdir atau mungkin langsung dikritik keras gitu, enggak. Karena yang diharapkan ketika menyampaikan nasihat itu orang berubah,
dan menerima nasihat. Bukan sekedar menunjukkan bahwa dia itu salah. Seringkali mungkin bahkan ya kita perlu untuk meninjau ulang hal ini. Seringkali yang namanya nasihat itu hanya disampaikan hanya untuk tujuan menunjukkan bahwa orang yang kita nasihati itu salah gitu. Akhirnya nadanya itu nada menyalahkan. Ya. Gaya bahasa yang digunakan itu gaya bahasa menyalahkan, untuk menyatakan dia salah. Orang disalah-salahkan itu nggak suka, nggak ada yang suka disalah-salahkan. Kita pun nggak suka sebetulnya. Ya. Kita juga nggak senang disalah-salahkan. Ya. Tapi ya karena mungkin ya bahwa ketulusan itu memang perlu betul-betul dipelajari, ya. Keikhlasan itu karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dalam hal-hal menyampaikan nasihat atau bahkan mungkin untuk menyalahkan orang, ya, untuk merubah itu dalam amar ma'ruf nahi munkar, itu perlu sekali untuk memperbaiki hati terlebih dahulu, ya. Kemudian dari situlah orang bisa menyampaikan sesuatu dari hati ke hati, ya. Baik, di sini tadi disebutkan tentang masalah efek orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat sehingga mereka menghardik anak-anak yatim, ya. Kemudian tadi bagaimana hikmah Nabi SAW memang dilahirkan oleh atau ditakdirkan untuk lahir dalam kondisi yatim, ya, agar yang beliau sampaikan juga tadi dari hati ke hati kepada orang untuk bisa menyantuni orang-orang yatim. Beda juga kalau kita mungkin memotivasi orang untuk menyantuni anak yatim, ya, ketika kita tidak pernah hidup sebagai orang yatim dari kecil, ya, jelas rasanya beda, ya. Rasanya berbeda, meskipun bukan sebuah keharusan orang lahir dalam kondisi yatim. Itu kan kauni, ya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yatim adalah mereka yang ditinggal oleh ayahnya, ya. Man mata abuhu wa huwa shaghir. Orang yang ditinggal oleh ayahnya dalam kondisi masih kecil belum balik. Itulah yatim sebetulnya dalam istilah yang syar'i. Dalam istilah yang syar'i. Karena sosok ayah itu kan menjadi sandaran nafkah, ya, sandaran nafkah. Beda ketika yang meninggal ibunya, anak masih punya sandaran nafkah. Karena umumnya pekerja dan mencari nafkah itu bapaknya, umumnya seperti itu, ya. Sehingga anak yatim itu dalam istilah syar'i adalah man mata abuhu wa huwa duna sinil bulugh. Anak yang telah meninggal ayahnya dan dia belum balik, ya, belum balik. Itulah anak yatim, ya, itulah anak yatim. Kalau sudah balik, secara syar'i status yatimnya sudah selesai, ya. Kalau sudah balik, secara syar'i status yatimnya sudah selesai, meskipun masih sekolah SMA misalnya. Jadi sekarang 17 tahun mungkin masih SMA, butuh sekolah gitu kan. Tapi dia udah balik, itu udah lewat 15 tahun, ya udah balik, ya. Bukan berarti kita nggak menolong. Kalau memang dia butuh pertolongan, ya kita tolong, ya. Toh kita diperintahkan untuk menolong siapapun yang butuh pertolongan, ya, umum. Cuma kalau mau dikaitkan dengan fadilahnya menyantuni anak yatim, maka itu sudah tidak masuk, ya, sudah tidak masuk. Inilah pentingnya seseorang untuk bisa memahami hukum syar'i sesuai dengan makna dari istilah syar'inya, ya. Memahami hukum syar'i dari makna istilah syar'i tersebut yang dikehendaki oleh syariat dengan istilah itu apa,
Ya. Yang dikehendaki oleh syariat tentang anak yatim itu apa? Ya. Maka itulah yang nanti dikaitkan dengan fadilah-fadilah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan anak yatim. Ya. Karena kita bisa aja kayak tadi mungkin lulus atau belum lulus SMA ketika bapaknya sudah meninggal, ya kita mungkin masih memberikan predikat sebagai anak yatim. Ya, itu secara kultur. Ya, secara kultur iya. Ya. Namun kalau bicara secara syar'i itu sudah tidak. Ya. Maka ketika menolong itu nanti fadilahnya berbeda dari masalah menolong anak yatim. Ya. Baik, sementara ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.